Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat semua. Perkenalkan kembali, saya Andito yang menjadi sahabat teman-teman semua di dalam proses belajar composting online batch 9 ini. Salam kenal, saya sapa dulu. Sudah ada Kak Nanda dari Tangerang, ada Kak Vivin dari Sidoarjo, ada Kak Andrian Surya dari Tanjung Balai. Woi, jauh-jauh nih. Sama satu lagi ada Kak Umi dari Tulung Agung. Terima kasih sudah hadir di sesi pertama full Zoom sore hari ini. Kenapa sesi pertama? Kebetulan saya masih pakai Zoom yang free, sehingga nanti kita per 40 menit akan relogin lagi untuk teman-teman melanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Saya sangat berharap sahabat semua berkenan untuk berbagi. Saya akan tanyakan satu persatu nanti kepada teman-teman semua yang hadir bagaimana proses compostingnya selama ini, atau mungkin kadang-kadang bisa jadi beberapa peserta itu sudah pernah melakukan composting sebelumnya dan mendapatkan beberapa hal yang menarik di sesi belajar kali ini, dan silahkan kita diskusikan, siapa tahu bisa bermanfaat. Baik kakak, saya share screen untuk kemudian kita mulai memasuki sesi full Zoom kita sore hari ini. Sudah terlihat ya gambarnya semua ya? Oke, 8 langkah mudah. Oh, kok 8 langkah, Mas? Bukannya di Kulwapnya hanya ada 7 Kulwap, betul. Karena ada satu langkah lagi, adanya di Kulzum ini. Nanti kita akan lihat. Jadi mengubah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Saya Andito, kenalan dulu lagi ya kakak-kakak semua. Saya Andito, saya adalah seorang yang hari-harinya ini memang senang sekali di dunia urban farming gitu ya, praktisi composting urban farming. Saya ayah dari 2 anak homeschooling, tinggalnya di daerah Cipinang Muara, Jakarta Timur. Seharian saya sebagai pengusaha dan senang sharing-sharing pada hal-hal yang terkait dengan gaya hidup sehat. Kenapa composting juga termasuk bagian dari gaya hidup sehat? Iya, karena kalau kita mengompos dengan benar, itu sebetulnya bagian dari healthy lifestyle. Bukan hanya sehat untuk diri kita, namun juga untuk lingkungan kita. Nah, bersyukur sejak tahun 2017 saya membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan komposter juga di rumahnya masing-masing. Dan kebetulan di tahun ini saya sudah tidak produksi komposter lagi. Nah, masih dalam proses mencari sahabat-sahabat yang mungkin bisa bekerja sama, bisa menghadirkan komposter kalau misalkan membutuhkan. Namun saya sebenarnya lebih mendorong teman-teman kalau memang mau punya komposter, bikin sendiri aja. Nanti saya bisa ajarkan tips-tipsnya supaya kemudian bisa optimal menggunakan komposter yang ada di rumah. Sepertinya Kak Andrea yang sharing kemarin, saya punya tong, bingung bagaimana cara jadiin komposter. Nah, kita bisa obrol itu nanti di grup. Oke, nah saya juga sharing tidak hanya di one on one, tapi juga dapat kesempatan sharing di instansi gitu ya, ada di TNI, kejaksaan, sekolah, lalu kemudian sempat bikin workshop hidroponik beberapa kali bersama teman-teman PLN. Dan ini waktu di awal-awal pandemi sempat juga sharing di salah satu CSR perusahaan untuk kemudian memberdayakan warga binaannya agar mau lebih peduli terhadap sampah organiknya. Dan tidak hanya di dalam kota, di luar kota juga pernah sampai ke NTT, di Desa Sekon di daerah Timur Tengah Utara, lalu kemudian sempat di daerah kita Jawa Tengah, Pandeglang, dan sebagainya. Dan serunya di masa pandemi ini ternyata semangat untuk memfungsikan lahan terbatas kita itu bertumbuh, sehingga saya dapat kesempatan untuk berbagi apa yang asik-asik gitu yang bisa kita lakukan dari rumah, baik dari sisi composting maupun urban farmingnya. Dan ya bersyukur juga bisa sempat berbagi dengan teman-teman di beberapa universitas ya. Jadi ini ada yang di Universitas di Bandung, ada yang di Cikarang, untuk kemudian sharing tentang serunya melakukan proses composting dan urban farming di rumah masing-masing. Oke, mari kita masuk ke materi 8 langkah mudah. Jadi langkah pertamanya teman-teman tentu sudah tahu kita bicara soal mindset ya. Karena apa, di dalam mengerjakan apapun yang penting itu mindsetnya dulu, karena ini akan menentukan 95% dari keberhasilan yang kita lakukan. Karena kalau tidak kuat kenapanya, maka nanti teknisnya tidak mudah ditemukan. Bahkan sebaliknya, dan maka sebaliknya kalau kemudian teman-teman bisa menemukan why-nya, kenapa kita perlu melakukan composting, maka 5% itu teknis. Jadi kulwap kedua sampai ke 7 plus kulzum sore hari ini sebetulnya soal-soal teknis saja. Tetapi kalau sahabat semua belum menemukan kenapa saya perlu melakukan proses composting dari rumah saya sendiri tanpa perlu menunggu katakanlah gebrakan dari pemerintah untuk katakanlah mulai dalam tanda kutip memaksa kita untuk memilah dan mengolah sampahnya sendiri,
Ya, lebih baik kita sudah menemukan why-nya dari dalam diri kita dulu gitu ya. Saya sudah sharingkan di grup apa why saya ketika saya gelisah melihat tempat sampah saya di depan dan kemudian berkenal dengan hal composting dan sampai hari ini bersyukur saya masih melakukan proses composting itu. Dan melalui gambar ini saya ingin mengajak lagi kepada sahabat-sahabat semua di sini bagaimana inilah yang terjadi sebetulnya di Indonesia, teman-teman. Per hari ya, jadi per hari itu 175.000 ton sampah dihasilkan. Dan sampah ini betul-betul hanya akan bisa berkurang kalau kita kemudian melakukan proses pemilahan. Gitu. Karena kalau nggak berubah, kita lama-lama kehabisan lahan, loh, sahabat semua, untuk kemudian bisa menampung sampah-sampah kita. Saya nggak tahu di tempatnya sahabat semua masing-masing, ya kan di sini kita ada Kak Umi Tulungagung, Kak Andre di Tanjung Balai, dan Kak Nanda di Tangerang. Bagaimana suasana TPA-nya gitu. Saya nggak tahu ya, teman-teman Tangerang itu apakah ke Bantar Gebang juga, mungkin sih tidak ya, mungkin lebih ke daerah sebelah baratnya Jakarta. Tapi kalau daerah Jakarta, Bekasi dan sekitarnya, kami dampingnya di Bantar Gebang, di TPA Bantar Gebang, dan kabar bahwa Bantar Gebang sudah tidak sanggup atau tidak mampu lagi untuk menampung sampahnya itu sudah semakin santer terdengar gitu. Jadi saya hanya membayangkan pada teman-teman kira-kira apa yang akan terjadi ya kalau Bantar Gebang sampai nggak mau terima sampah Jakarta lagi. Apakah Jakarta sudah memikirkan akan kemana lagi dan mau bagaimana dengan sampahnya? Nah ini yang kemudian perlu menjadi bahan perenungan kita, dan yuk kita mulai mempelajari mengenai composting. Karena apa solusinya ya? Solusinya itu di composting, yaitu kita memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Jadi mengapa? Karena 40-80% tumpukan sampah itu jelas bisa dikurangi, teman-teman. Mungkin sahabat semua di sini yang sudah mempraktekkan, sudah mulai merasakan, iya ya, sampah saya kerasa lebih sedikit ya. Jadi lebih lama keisinya. Yang mungkinnya tadinya 1-2 hari sudah mulai penuh, kok sekarang sampai seminggu nggak penuh-penuh ya? Kok bisa begitu? Karena apa? Memang sebetulnya yang menjadi kapasitas sampah kita paling besar itu ada di sampah organik, sahabat semua. Jadi karena ada sampah organik, ini yang kemudian membuat sampah itu tertumpuk ketika tercampur. Jadi ketika sampah organik dan organik itu tercampur, maka itu menjadi menumpuk dan ya sudah jadi tumpukan sampah. Padahal kalau dipilah, setiap jenis sampah itu bisa menjadi manfaat, bahkan bisa memiliki nilai ekonomis. Jelas bisa menyuburkan tanah dan membuat lingkungan kita menjadi lebih bersih dan menyehatkan. Nah, kategori sampahnya adalah kategori yang sebetulnya sudah kita kenal, sehingga cukup dibagi menjadi dua dulu sebetulnya, itu organik dan anorganik. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana kategori sampah organik yang bisa kita pilah, bagaimana sampah kering anorganiknya juga bisa kita pilah juga. Dan sekali lagi di dalam prinsip 3R, sahabat semua, sesungguhnya ada hierarki. Ya, 3R itu bukan sejajar nih. Reduce, reuse, recycle itu tidak sejajar, tetapi dia ada hierarkinya. Hierarki itu artinya apa? Ada urutannya. Jadi teman-teman ketika menerapkan prinsip 3R, maka yang pertama adalah kita perlu mengurangi dulu. Jadi ngurangin dulu. Apa ya, kadang-kadang ada orang yang berpikir, kan karena sudah nanti ada bank sampah, karena nanti sampah plastik bisa diolah, nggak apa-apa kita beli minuman kemasan saja gitu ya, dengan sengaja. Jadi kalau keluar rumah nggak bawa tumbler apa segala macam, sehingga tidak menerapkan prinsip reduce-nya, tidak mengurangi dulu. Makanya ada gerakan untuk kemudian mengurangi kantong plastik, bawa tumbler, kemudian kalau belanja bawa wadah dan sebagainya. Untuk apa? Mengurangi dulu, mengurangi plastik. Baru kemudian kita masuk ke tahap kedua, yaitu reuse, menggunakan lagi. Jadi kalau saya pribadi, saya bukan orang yang anti plastik. Maksudnya ada ya teman-teman praktisi yang kemudian, say no to plastic bag gitu. Saya ya realistis saja, kadang-kadang saya juga membutuhkan kantong plastik, tapi saya niatnya bukan untuk sekali pakai. Jadi niatnya bukan ambil plastik terus kemudian habis itu saya buang lagi, tidak. Tapi niatnya adalah untuk kemudian bisa saya pakai kembali. Jadi isunya bukan bahannya, karena sahabat semua mungkin pernah mendengar bahwa sebetulnya kantong plastik itu diciptakan untuk apa sih? Pada awalnya untuk menyelamatkan lingkungan. Karena apa? Dulu sebelum kantong plastik ditemukan, kan pada pakai kantong kertas tuh. Kantong kertas kan bahannya dari pohon. Ketika kemudian cara pemakaian kantong kertas itu sekali pakai buang, pakai kantong kertas buang, lama-lama pohon yang akan dipakai buat bikin kantong kertas yang akan jadi sampah ini mulai berkurang gitu. Berkurangnya semakin banyak dan itu berdampak terhadap kebutuhan atas oksigen kita. Jadi akhirnya bahaya juga nih kalau kemudian katakanlah kita nebang pohon banyak-banyak untuk kemudian kita
katakanlah menghasilkan kantong, katakanlah kantong kertas itu gitu. Tetapi kalau kemudian kita punya sebuah hal yang bisa kita pakai berulang-ulang, pasti lebih seru nih. Kita bikin kantong plastik yuk. Gitu awal mulanya, teman-teman. Jadi awal mulanya kantong plastik ditemukan adalah untuk menyelamatkan lingkungan. Yang terjadi sekarang, kantong plastik yang menjadi tantangan untuk terhadap lingkungan kita. Karena apa? Cara pakainya. Jadi kantong kertas jadi problem ketika cara pakainya adalah sekali pakai. Kantong plastik jadi perkara ketika kemudian cara pakainya adalah sekali pakai. Nah, sekarang sudah mulai muncul fenomena kantong-kantong belanja ya. Maksudnya katakanlah mungkin teman-teman ada yang mulai sudah pesan-pesan online apa segala macam, beberapa vendor gitu ya mulai mengganti bukan pakai plastik tapi pakai kantong belanja. Nah, kalau kita menyikapi kantong belanja itu seperti kantong plastik juga, sekali pakai habis kita pesan kita buang, maka apa bedanya gitu. Malah jadi bisa lebih serem lagi karena apa? Mungkin kantong belanja jauh lebih lama terurainya daripada kantong plastik biasa. Nah, ini yang kemudian teman-teman mindset reuse ini yang kita perlu miliki dulu sebelum kita kemudian melangkah lebih jauh. Karena apa? Goal besar kita kan bukan hanya sekedar ngolah sampah rumah tangga, tetapi bagaimana kita bisa berkontribusi di dalam mengurangi tumpukan sampah di tempat sampah pembuangan akhir. Baru yang terakhir ada recycle, teman-teman. Di situ ada bank sampah, di situ teman-teman bisa kemudian pakai lagi barang-barangnya dan sebagainya, diolah lagi, dijadikan bahan yang baru lagi, baru kemudian masuk di recycle. Tapi sekali lagi itu paling belakang. Nah, ini yang kemudian semoga teman-teman bisa semakin bersemangat untuk, oh iya ya, kita perlu mengurangi ya. Apa yang bisa kita kurangi hari ini? Karena ya sampah kering kalau sudah dipilah, banyak sekali manfaatnya gitu ya. Bisa disetorkan ke bank sampah, dan sebagainya. Ya, salah satu aktivitas dulu saya sebelum pandemi itu saya sempat menyetorkan beberapa kali ke bank sampah, dan menariknya sekarang sudah mulai banyak sekali aplikasi yang mendukung gerakan minim sampah. Sehingga misalnya seperti Siklus, ini salah satu langganan saya ya, aplikasi Siklus ini yang kemudian saya bisa isi ulang minyak goreng, sabun cuci piring gitu ya, sabun cair untuk deterjen. Nah, itu lumayan tuh pakai Siklus gitu ya. Ya harganya mirip, bahkan mungkin bisa dibilang ya sama aja gitu dengan kalau kita beli di warung atau kemudian minimarket di sekitar kita lah. Terus kenapa kemudian harus repot-repot pakai Siklus? Karena kita bisa pakai kemasan kita sendiri. Jadi kita nggak beli kemasan lagi. Jadi ini yang kemudian nilai tambah lebihnya gitu. Terus ada armada kemasan yang bisa mengambil sampah-sampah saset yang sudah dipilah. Ada Duitin yang kemudian bisa, bahkan kemarin teman saya bilang yang memanfaatkan ini, katanya popok juga bisa diambil sama aplikasi Duitin gitu ya. Jadi oke, sebenarnya semakin banyak yang bermunculan aplikasi-aplikasi yang mendukung gerakan peduli sampah seperti ini. Jadi sebetulnya sudah semakin banyak. Yang penting adalah apakah kita sudah siap masuk ke dalam gaya hidup yang seperti itu. Karena isu yang terbesar adalah ada di edukasi. Makanya saya lebih bersemangat melakukan pelatihan-pelatihan seperti ini supaya apa, teman-teman bersemangat untuk mengolah sisa sampah rumah tangganya gitu. Jadi bukan, karena kalau hanya soal isu alat gitu ya, ya sebetulnya di setiap kelurahan di Indonesia itu sudah dapat petunjuk untuk memiliki alat untuk kemudian memilah dan mengolah sampah rumah tangga. Pertanyaannya apakah sudah dijalankan di kelurahannya teman-teman? Kalau sudah, wah super jempol, saya salut. Tapi kalau belum, ya memang begitulah tantangannya. Karena apa? Edukasinya ini teman-teman yang kita perlu galakan bersama-sama. Jadi yuk kita mulai memilah sampah kita. Dan langkah kedua, mari kita siapkan 2 tempat sampah ya teman-teman. Terima kasih yang sudah setoran, yang sudah menyetorkan 2 tempat sampahnya, dan kelihatannya sepele ya teman-teman, yang hanya kok nyiapin 2 tempat sampah sih, yang satu tempat sampah yang katakanlah tidak berlubang, yang satu bebas gitu ya, yang tidak berlubang buat organik, boleh ditutup boleh tidak, bebas juga. Tapi kenapa kemudian ini menjadi penting? Karena kalau ini tidak dilakukan, gimana cara kita mulai action berikutnya gitu ya. Karena kita tujuannya adalah memilah dulu, karena begitu terpilah ya sudah, selanjutnya kita bisa tentukan mau mengolahnya dengan cara seperti apa. Karena itu kemudian masuk di langkah ketiganya adalah kita menentukan, baru setelah itu kita tentukan metode komposnya mau seperti apa nih teman-teman. Dan ya terima kasih yang sudah menyetorkan. Di sini ada yang sharing tentang tong komposternya yang sudah pernah dipakai, ada yang kemudian mau bikin kompos pot, mau bikin ekoenzim, lalu kemudian sudah punya komposter bahkan. Nah, ini metode yang kemudian kita perlu pikirkan setelah kita memilah. Ya, jadi apalagi kalau teman-teman masih punya lahan atau ada lahan yang tidak dipakai, ya berdasarkan saya perjalanan katakanlah edukasi seputar composting ke beberapa tempat, selalu ada kok lahan kosong.
selalu ada lahan kosong yang tidak dihuni di setiap perumahan. Atau kalau di dalam perumahan enggak, perumahan saya nggak ada. Coba deh keluar perumahan 50-100 meter dari rumah Anda, pasti ada lahan kosong gitu. Dan itu sebetulnya boleh saja loh digali untuk diisi dengan sisa bahan organik. Ingat ya, sisa bahan organik, bukan sampah. Kalau sampah artinya apa? Ada sasetnya juga. Nah, itu Anda buang sampah di situ, cari perkara. Tetapi kalau kemudian yang Anda tanam di situ adalah sisa bahan organik saja, apalagi sudah kita terapkan metode kulwap yang sudah kita jalankan bersama, itu Anda bukan buang sampah, tetapi Anda sedang menyuburkan tanah. Nah, kan dua hal yang berbeda ketika kemudian awalnya sudah dipilah. Ya, sahabat semua. Oke, kita lanjut dengan metode-metodenya, teman-teman. Itu yang pertama ada lubang organik, biopori, komposter, kompospot, silakan mana-manapun yang mau dilakukan semuanya oke. Dan yang terakhir ada ekoenzim. Sebetulnya masih beberapa metode lain ada, cuma saya hanya sharingkan apa-apa yang sudah saya lakukan supaya lebih enak ceritanya ketimbang kemudian saya ada sharing tentang Mas tahu tentang Takakura? Nah, kebetulan saya nggak pernah praktek Takakura. Ada yang nanya tentang vermicompost, teman saya ada yang praktek, tetapi saya nggak praktek. Jadi saya tidak men-sharingkan di sini. Saya men-sharingkan hal-hal yang saya lakukan supaya enak nanti ceritanya, tektokannya seperti apa. Nah, kemudian yang keempat adalah, membuat mall ini nih sahabat semua. Jadi terima kasih yang sudah menyetorkan walaupun baru hanya satu gambar ya teman-teman di sini punyanya Kananda kayaknya nih. Weh, selamat ya Kananda. Terima kasih. Paling nggak ada yang nyetorin lah di batch ini gitu ya supaya kemudian ada masuk di slide-nya gitu. Karena kalau misalnya nggak ada yang nyetorin ya saya nggak bisa masukin di slide ini. Kenapa kemudian mall ini menjadi penting? Ibaratnya mall ini adalah kokinya teman-teman. Jadi kalau misalnya siapa yang kemarin yang cerita di grup? Mungkin Kak Andre ya, yang kemudian cerita, wah saya udah punya tong numpuk, udah pernah dipanen belum gitu. Jadi terus kayaknya sudah berbulan-bulan nggak jadi-jadi. Kenapa nggak jadi-jadi? Bisa jadi begini teman-teman, sisa bahan organik itu adalah bahan makanan. Saya mencoba menganalogikan seperti itu. Sisa bahan organik adalah bahan makanan, lalu siapa yang mau ngolah bahan makanan nih? Kita punya bahan makanan banyak di kulkas, berkulkas-kulkas bahkan, tapi nggak ada kokinya, nggak ada chefnya, nggak ada yang kemudian akan mengolah sisa bahan makanan itu menjadi makanan atau sesuatu yang bermanfaat. Maka yang terjadi adalah sampah tetap sampah. Tetapi ketika kita memberikan mol atau mikroorganisme lokal dan itu bisa dihadirkan dari sesuatu yang ada di sekitar kita loh bahkan ya sahabat semua. Ini kan air beras. Kecuali teman-teman di sini udah ada yang nggak makan nasi mungkin. Hebat kalau udah nggak makan nasi, bagus. Maksudnya itu salah satu gaya hidup sehat yang lagi diterapkan. Tapi kan masih makan buah-buahan kan. Nah, kulit buah-buahan itu bisa jadi mol juga. Jadi sebetulnya kita bisa menghadirkan mol di sekitar rumah kita. Tujuannya apa? Menghadirkan koki-koki itu. Jadi para chef ini kita hadirkan, kita masukkan ke dalam metode pengolahan kompos kita dan saksikan teman-teman bagaimana yang tadinya mungkin ada beberapa teman yang bahkan sampai sharing gitu, saya sampai posting di Instagram saya yang tadinya 2-3 bulan nggak jadi-jadi komposnya, kok pakai metodenya Mas Andi itu bisa sampai 10 hari sudah jadi atau 15 hari sudah jadi. Oh, saya juga takjub juga. Wah, hebat juga ya. Saya nggak nyangka efeknya sampai se-wow itu karena saya sejak pertama kali kenal langsung dikenalkan metode yang seperti ini sehingga rata-rata memang waktu panennya 10 sampai 14 hari kalau kemudian hanya tidak sistem tumpuk ya. Jadi sebetulnya saya sudah merasakan bagaimana proses ngompos yang cepat selesai. Tapi kemudian ada teman-teman yang sudah pernah ngompos sebelumnya nggak cepat selesai, tapi kok pakai metode ini cepat selesai. Bisa jadi salah satunya ini teman-teman. Karena kita memberikan memberikan chefnya, memberikan bakterinya yang berperan untuk mengolah sisa bahan organiknya. Tujuannya bukan untuk menghilangkan, tetapi mempercepat proses. Karena apa ya teman-teman, bau, ada belatung, ada apa segala macam, itu adalah proses dari pembusukan yang sangat alamiah. Pertanyaannya, Anda mau berapa lama berada dalam kondisi itu? Kalau mau lebih cepat, maka jalankan protokolnya. Siapa tahu kemudian ini bisa membuat teman-teman bisa lebih happy lagi kemudian melakukan proses compostingnya. Nah, angka kelima adalah siapkan penggembur. Nah, apa nih penggembur? Itu adalah material organik. Lah kok nggak ada gambarnya? Karena di grup nggak ada yang nyetorin penggembur, teman-teman. Nggak apa-apa ya. Pokoknya nanti ini bukan berarti tidak ada gambar berarti kemudian tidak dijalankan. Pokoknya kalau kemudian teman-teman punya penggembur, foto dan sharingkan di grup. Saya sengaja kosongin karena supaya teman-teman jadi bersemangat untuk kemudian, oh ya berarti aku belum setoran ya di batch kali ini ya. Silakan. Jadi penggembur sekali lagi adalah material yang berfungsi untuk material organik yang bisa berfungsi untuk menyerap kelembapan atau menyerap air. Jadi contoh apa? Serbuk kayu, terus kemudian
katakanlah ada abu gosok atau kemudian pakai daun kering yang kalau diremas sudah hancur, nah itu bisa digunakan sebagai penggembur atau pakai sekam bakar, itu pun juga bisa. Bahkan kemarin ada di grup yang sebelumnya, grupnya masih berjalan cerita pakai sekam mentah pun juga bisa gitu. Walaupun menurut hemat saya sekam mentah itu tidak sekering sekam bakar, tapi ternyata masih oke. Jadi jangan lupa ya teman-teman, penggembur ini penting karena apa? Ketika teman-teman nanti menghadapi tantangan, bau lah sampahnya, atau ada belatungnya, atau kemudian aromanya nggak enak dan sebagainya, maka inilah penyelamatnya. Tandanya apa sih? Itu adalah sebuah alarm kalau kompos Anda terlalu basah. Sehingga berikan penggembur ini setiap Anda merasakan, kok baunya gini, kasih penggembur. Wih, belatungnya banyak, nah, kasih penggembur. Jadi apapun situasinya, ketika kompos Anda terasa tidak enak, atau kemudian mungkin ya pasangan udah mulai protes, tetangga mulai bertanya, itu bau apa, Mas? Gitu ya. Nah, kemudian tambahin penggembur aja. Mudah-mudahan biasanya dalam waktu sehari akan kemudian mengurangi secara signifikan. Jadi penting persiapkan penggemburnya terlebih dahulu, karena ini akan menentukan prosesnya. Nah, yang keenam adalah kita mencacah sampahnya. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin udah cemplung-cemplung aja ke dalam komposternya gitu ya, sehingga kemudian kok nggak jadi-jadi sampahnya gitu, karena bisa jadi ukurannya terlalu besar teman-teman. Dan mencacah juga nggak perlu terlalu halus-halus sebetulnya. Jadi ada, kalau saya sih boleh mengkategorikan sampah daun dan bonggol-bonggol jagung itulah yang kemudian perlu dicacah lebih halus. Yang lainnya so-so aja. So-so itu apa ya? Misalnya ya ukurannya sekitar 5 cm 5 cm, atau kemudian nggak usah terlalu halus juga bisa. Karena apa ya, kulit-kulit pepaya, kulit sayuran apa segala macam itu akan mengempes dengan sendirinya. Tetapi kalau daun, kulit telur, terus kemudian bonggol jagung itu mau sampai sebulan 2 bulan ya ukurannya segitu-gitu aja gitu. Dan apakah itu bagus? Bagus. Karena apa? Dia yang berperan sebagai tekstur di media tanam kita nanti gitu. Karena kan fungsinya jadi pupuk. Nah, di dalam tanah itu dia akan membutuhkan celah ya, membutuhkan rongga. Nah, si sampah-sampah yang teksturnya keras ini itu yang berfungsi menjadi rongga. Jadi kita perlu mencacah sampah. Apakah teman-teman sudah ada yang setoran? Belum ada yang setoran. Nggak apa-apa teman-teman. Kita masih punya waktu 30 hari ke depan buat teman-teman menyetorkan langkah demi langkah di Kuluap ya. Dan yang ketujuh adalah waktunya ngompos. Nah, harapannya teman-teman, saya sih berharap teman-teman setelah kemudian menjalani proses 1 sampai langkah kedua, khususnya langkah kedua sampai langkah keenam, teman-teman di langkah ketujuh sudah mulai bisa praktek. Minimal adalah lubang organik atau minimal kompos pot. Itu adalah 2 metode yang sebetulnya harusnya mudah untuk dilakukan. Serunya adalah di batch 9 masih belum ada yang menyetorkan. Nggak apa-apa teman-teman. Kita masih punya waktu selama 30 hari ke depan buat teman-teman menyetorkan prosesnya seperti apa. Nah, saya cerita dari sisi saya teman-teman. Ini tahun 2014. Berarti sudah 7 tahun yang lalu ketika mentor saya datang ke rumah untuk mengantarkan sebuah komposter berwarna hijau ketika saya merasakan ingin mulai memilah dan mengolah sampah rumah tangga saya. Beliau datang, silakan cari namanya Mbak Wildayanti, sekarang sudah jadi Ketua Asosiasi Bank Sampah Seluruh Indonesia. Kalau nggak salah hari ini apa besok ya? Pokoknya hari ini atau besok kemudian ada silaturahmi pegiat bank sampah seluruh Indonesia katanya di Jogja gitu. Saya ditanya sama salah satu penggiatnya, Mas Andito nggak ikutan? Emang ada undangannya ya? Saya kan bukan pegiat bank sampah gitu. Saya kan sebelum masuk bank sampah, saya tuh pegiat composting di situ. Tapi ya nggak apa-apa, terima kasih sudah diingat sama salah satu teman gitu. Nah, salam deh buat Mbak Wilda ya kalau kemudian ketemu ke sana. Nah, beliau yang memperkenalkan saya dan beliau yang memperlihatkan kepada saya bahwa ngolah sampah itu ya nyantai aja gitu. Sampah itu adalah sesuatu yang sesungguhnya fresh, segar. Kalau apa? Kalau kita pilah dari awal. Kalau kemudian sudah kecampur di tempat sampah yang sama, terus kita baru milih-milihin mana ya kulit pisangnya, mana ya kemudian kulit mangganya segala macam, ya jadi capek gitu ya. Tapi ketika sudah terpilah, maka ngolahnya pun jadi sangat mudah, sangat simple. Ya beliau datang ya begitu aja. Ketika ngolah nggak pakai sarung tangan, nggak apa. Beliau hanya pengen tangan ya kuku ya kutekan apa segala macam gitu. Kalau teman-teman lihat Facebooknya ya beliau dandan lah apa segala macam, hanya ingin memberitahukan bahwa yang ngolah sampah itu nggak harus dekil kok gitu. Boleh kita sampah itu ada sesuatu yang segar, sesuatu yang fresh. Dan di sanalah beliau datang dan hari itulah pertualangan itu atau keseruan itu dimulai. Saya mulai mencacah sampah saya. Ini waktu masih rajin ya teman-teman ya, masih pakai
pisau dan talenan. Sekarang sih saya lebih suka pakai gunting yang merah hitam itu supaya lebih simple. Lalu kemudian kita berikan mikroba atau molnya. Dulu mikrobanya masih bentuk bubuk gitu ya, belik. Satu botolnya 35.000 bisa saya pakai sampai 3 bulan gitu. Ternyata kita bisa pakai mol, bisa pakai air beras yang ada di sekitar rumah kita. Wah, itu jadi lebih asik lagi, lebih murah, bahkan lebih gratis lagi gitu ya, karena memanfaatkan sisa bahan yang ada. Dan pakai penggembur, dulu juga penggemburnya satu set, jadi modelnya abu seperti itu. Katanya isinya ada abu Gunung Merapi lah, ada apanya, pokoknya aneka campuran. Wah, emang cakep sih, penggemburnya itu betul-betul langsung membuat sampahnya jadi srut, gitu, yang tadinya basah langsung jadi sangat kering gitu ya, ya keren banget. Tapi ya beli gitu ya. Akhirnya saya lebih suka pakai serbuk gergaji. Karena apa? Karena dekat. Jadi intinya dekat ya teman-teman ya. Kalau kemudian yang di dekat teman-teman apa? Banyak daun kering, pakai daun kering. Kalau banyak sekam bakar, pakai sekam. Kalau kemudian banyak serbuk gergaji, pakai serbuk gergaji. Teman saya yang di Bandung, salah satu peserta belajar composting sebelumnya, cerita bahwa masih ada abu gosok di sekitar dia gitu. Ya udah pakai abu gosok, itu bagus banget gitu. Kalau di Jakarta saya udah nggak tahu cari di mana abu gosok gitu ya. Paling nggak di tempat tinggal saya. Tapi ketika teman-teman punya abu gosok, pakai abu gosok karena ya itu yang dekat. Jadi cari yang dekat ya teman-teman. Makanya di dalam belajar ini, kalau sahabat-sahabat semua memperhatikan, saya tidak mengarahkan teman-teman untuk menggunakan satu metode atau satu bahan saja. Karena apa? Kita tinggal di tempat yang berbeda. Jakarta sama Tanjung Balai jelas berbeda kepadatan, berbeda area, tetapi kemudian kita bisa melakukan composting dengan metode yang sama. Tergantung kemudian bahan apa yang ada di sekitar Anda. Jakarta dengan Tangerang ya, kita masih sebelahan ya, kan Anda ya, tapi kemudian kita masih pasti memiliki keunikan kita masing-masing. Tempat saya, apalagi Kak Umi Tulung Agung, mungkin lebih punya muatan lokal apalagi yang lebih menarik di sana. Ya udah, setelah kemudian dicampur penggembur, kita masukkan komposter dan bisa dipanen dalam waktu 10 sampai 14 hari. Nah, hasilnya nih teman-teman, hasilnya adalah saya dapat pupuk cair, bisa langsung diberikan ke tanaman dengan perbandingan 1:3 sampai 1:10. Jadi komposter inilah yang membantu saya sejak 7 tahun yang lalu. Sampai hari ini masih berfungsi loh teman-teman. Kalau teman-teman mungkin ada yang suka mampir ke Instagram saya, maaf ya teman-teman ya, media sosial saya isinya sampah semua. Ya maksudnya sampah, beneran sampah ya, bukan apa ya, nyampah di media sosial. Ya memang isinya sampah, gimana ya, makanya udahlah, kalau saya masukin di feed saya, karena saya senang sharing, karena benar-benar jadi inspirasi. Udah saya masukin di reel aja deh. Kalau di reel kan nggak kelihatan di depan, teman-teman harus geser dulu baru tuh kelihatan reel saya isinya, katakanlah sharing-sharing tentang composting di situ. Nah, komposter yang sama teman-teman, 7 tahun yang lalu saya masih pakai sampai hari ini dan masih menghasilkan pupuk cair, masih menghasilkan pupuk padat dengan cara yang sama. Saya ambil dari samping gitu ya, kemudian dulu waktu masih rajin saya ayak, kalau sekarang ya udah langsung pakai aja gitu. Tapi tetap kemudian saya perlu aerasi, saya perlu angin-anginkan karena dia masih menyimpan kelembapan dan aroma sederhana gitu ya. Kan ada aroma kuat gitu, ada aroma sederhana. Jadi masih ada, dan itu biar kita lepaskan dulu baru kemudian kita gunakan sebagai pupuk dengan media tanam. Perbandingannya bebas. Saya sih sukanya pakai 1:1. Nah, ini juga metode yang menurut saya keren banget ya. Saya ketika dikenalkan dengan metode ini, saya nggak nyangka bahwa hasilnya bisa secakep ini gitu ya, si ekoenzim ini. Jadi memang ada metode. Nah, kalau ini ada metode, kalau ini ada protokol gitu ya, yang saya rasa kalau kemudian kita mau mencoba-coba ya boleh-boleh aja. Tapi saya lebih suka dan saya sudah membuktikan bahwa ketika kita pakai protokol 1:5:10, benar tuh dengan 5:10 ya? Ya bener deh. Nah itu ya Mas, katakanlah gula merahnya 50 gram, kemudian 1:3:10, maaf. Jadi gula merahnya 50 gram, kulit buahnya 150 gram, lalu kemudian airnya 500 mili. Nah itu kan bisa diduplikasi itu teman-teman, tergantung wadahnya seberapa besar. Mau pakai wadah yang muat 500 mili atau kemudian wadah yang muatnya 2 liter, silahkan tinggal kemudian diduplikasi aja. Dan hasilnya teman-teman, bagi yang sudah pernah panen ekoenzim, teman-teman akan lihat bagaimana zat ini selama 3 bulan pun itu nggak ada baunya. Bahkan baunya kecut segar. Kecut segar yang ketika kemudian dia bertemu dengan katakanlah lantai gitu ya, atau kemudian kalau istri saya itu suka pakai untuk membersihkan kompor gitu ya, ibu-ibu kalau habis masak kan ada cipratan-cipratan minyak kan, biasanya kita pakai apa, sabun cuci piring dan sebagainya. Ini pakai ekoenzim.
semprotin, semprot, lap aja, langsung kemudian keset dan aromanya itu aroma seger gitu. Jadi wah, ini seru banget ya ekoenzim ini ya. Dan kemudian saya pakai buat pel juga, saya pakai buat mencuci sayuran gitu ya. Jadi kami kebetulan di rumah seneng bikin raw juice. Raw juice itu kami pakai nanas, pakai pisang, terus kemudian sayurannya itu ada yang dari instalasi hidroponik, ada yang dari pasar. Nah, yang dari pasar ini kan kalau dari instalasi hidroponik saya jelas nggak akan saya pakai pestisida apapun. Tapi kalau dari pasar saya nggak tahu nih ada pestisida apa. Jadi saya rendam sedikit pakai ekoenzim. Nah, itu asik banget gitu ya, kerasa banget rasanya bedanya ketika kemudian sayurannya sudah dicuci dengan ekoenzim. Nah, langkah ke-8-nya apa teman-teman? Ternyata langkah ke-8-nya adalah kita ulangin lagi. Jadi 8 langkah itu, langkah ke-8-nya Anda ulangi lagi prosesnya dari langkah kedua sampai langkah ke-7. Begitu aja terus 8 langkah Anda lakukan dan mungkin bisa jadi kembali ke langkah pertama lagi Anda renungkan lagi, wah besok udah harus ngompos lagi ya gitu. Tapi kalau kemudian Anda tidak mendapatkan why yang kuat kenapa Anda harus ngompos, bisa jadi ngompos ini adalah perbuatan atau kegiatan yang bisa jadi tidak mudah karena Anda tidak memahami apa tujuannya. Tapi ketika Anda tahu, sebagaimana mohon maaf mungkin katakanlah kita sudah punya rutinitas buang air besar gitu ya setiap hari, apakah kemudian Anda berpikir ngapain saya buang air besar ya, kan itu rugi banget ya, yang jadi kan malah jadi penyakit. Sama dalam hal composting juga seperti itu. Kalau kita tidak melakukan proses composting seperti ini, mungkin kita hanya memindahkan sampah kita ke TPA. Tetapi sesungguhnya kita lagi menumpuk masalah di tempat yang sama bersama-sama. Dan ketika itu sudah jadi masalah, nah baru kita kemudian kalang kabut memikirkan, aduh gimana nih sampah menumpuk dan sebagainya. Kenapa saya bisa ceritain seperti ini? Mungkin teman-teman sudah pernah mencermati, sempat kejadian di Indonesia di beberapa tempat. Bandung contoh, Bali contoh. Suatu hari pernah TPA-nya tutup. Yang terjadi apa? Sampah menumpuk di mana-mana. Sampah tidak diangkat, sampah menumpuk. Karena apa? Karena memang selama ini mindset-nya dumping atau numpuk-numpuk seperti itu, sehingga ketika sampahnya menumpuk, wah itu jadi problem tuh buat teman-teman di sana gitu, karena bau kan. Kenapa bau? Karena pasti ada sampah organik di situ, pasti ada sampah popok di situ, pasti ada sampah yang membusuk di dalamnya. Tapi kalau kemudian yang Anda buang hanyalah kertas, hanyalah kardus, hanyalah logam dan sebagainya, yang terjadi apa? Bukannya sampahnya menumpuk, sampahnya hilang. Kok bisa hilang? Iya, pemulung-pemulung itu kan memanfaatkan itu, sampah-sampah yang terpilah. Kalau misalnya ada pemulung nyampe ke rumah kita, kemudian dia cari-cari sampah, dia nyari apa sih? Dia nyari sampah yang sudah terpilah. Dia nggak akan ngambil kardus yang kecampur sama nasi. Dia nggak akan ngambil kertas yang kemudian kecampur sama katakanlah sisa makanan dan sebagainya. Kenapa? Udah nggak bisa dimanfaatkan lagi. Bahkan botol plastik kalau masih ada isinya mungkin mereka nggak mau ngambil gitu, karena ya ngapain gitu, karena repot banget. Nah, ketika kemudian sudah terpilah teman-teman, semua terserap, ada nilai ekonomisnya. Nah, ini yang kemudian kita perlu pahami bersama. Saya berharap teman-teman yang menyimak tayangan ini, yang hadir live maupun rekamannya, bisa bersama-sama yuk kita untuk kemudian mau memilah dan mengolah sampah rumah tangga kita. Nah, hasilnya teman-teman, kalau di tempat saya, karena lahannya terbatas, ini bukan lahan saya, ini lahan sebelah rumah saya, yang boleh dipakai tapi nggak boleh dibangun gitu ya. Udah kami coba praktek untuk kemudian bikin bedengan gitu ya, bikin raised bed istilahnya, pakai media tanam yang ada dijual di tukang tanaman, campur komposnya kompos sampah rumah tangga itu teman-teman. Makanya ada pertanyaan di grup batch sebelumnya, ada yang nanya, Mas Andito kan udah 7 tahun ngompos ya, terus sampahnya kemana? Terus saya pikir, iya juga ya, saya 7 tahun ngompos itu sampah saya kemana ya gitu. Ternyata sebagian ada ke tanah sebelah rumah saya. Ketika kemudian waktu itu saya masih berkebun di sana, dan sekarang pun ya saya pakai polybag apa segala macam. Media tanam tanah itu kan naturalnya susut ya, dan itu kemudian ketika saya manfaatkan ya nggak kerasa gitu. Ternyata sudah 7 tahun berjalan, semua sisa bahan organik yang nyampe ke rumah itu kebanyakan, sebagian besar sudah berolah menjadi tanaman-tanaman pangan seperti ini gitu. Nah, ini yang kemudian, dan tidak hanya raised bed ya, saya bisa melakukan dengan metode polybag ya, hasilnya oke-oke juga gitu. Dan bisa ya saya ternyata mengolah sampah saya menjadi sesuatu yang akan saya makan lagi gitu. Ini ada sesuatu yang berputar nih, padahal saya nggak tinggal di desa, saya tinggal di daerah urban, daerah kota, bisa loh menerapkan itu. Nah, ini metode yang kemudian saya lakukan bersama istri saya. Kami ya berkebun lah ala Pak Tani Bu Tani di perkotaan begitu, dan yang paling asik adalah ketika kemudian kami memanen hasilnya.
Wah, luar biasa. Dan sekali lagi teman-teman, sayuran yang baru dipanen itu memang kandungan antioksidannya luar biasa tinggi, sehingga itu yang membuat sayuran-sayuran yang fresh itu segar dan rasanya berbeda. Jadi sahabat semua, yuk kita mulai melakukan composting untuk masa depan bumi kita, bukan hanya untuk diri kita saat ini. Karena usia kita berapa sih teman-teman di dunia ini? Masih dikasih usia sampai 70-80 tahun kan udah rezeki banget ya. Pengennya kan 70-80 tahun tapi dalam keadaan sehat ya, artinya masih bisa jalan kemana-mana, nggak ngerepotin orang lain, badannya sehat. Nah, andai kata kita dipanggil, maka sesungguhnya yang kita meninggalkan bumi seperti apa sih buat anak cucu kita. Nah, kalau kita sudah mulai melakukan ini, siapa tahu teman-teman, apalagi di era media sosial, kita siapa tahu proses kompos yang kita lakukan di rumah kita masing-masing bisa menginspirasi siapapun yang kemudian tergerak untuk saya juga mau melakukan proses composting seperti Kak Nanda, Kak Andreas, Kak Umi gitu ya, supaya kemudian kita bisa sama-sama menjaga bumi ini menjadi bumi yang layak dihuni oleh siapapun yang hadir setelah kita. Begitu kakak semua. Dan saya hadir ada di media-media sosial ini, silakan, saya ada di channel YouTube-nya, ada di Facebook-nya, ada di WhatsApp-nya juga sudah jelas ya, kita sudah ada satu grup WhatsApp, dan sekarang saatnya kita ngobrol dan bertanya-tanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, Kak Nanda, Kak Andrian, Kak Umi, ada Kak Vivin tadi kayaknya keluar masuk mungkin lebih ke soal sinyal, dan karena sesi pertama ini sudah akan selesai, saya mengajak teman-teman semua untuk kembali masuk ke Zoom, klik lagi link yang sudah ada di grup, masukkan kode passcode dan kode untuk ID Zoom-nya untuk kemudian kita masuk ke sesi 2. Sampai kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.